kita kerjasama dengan rekanan baik itu pengadaan barang dan jasa. Di antaranya yang pertama, persembahan dari Bank BBT DIY. Yang kedua, dari jasa kebersihan PT Panca Sumber Rezeki Abadi. Yang ketiga, dari jasa keamanan PT Garda Indotama. Yang keempat, dari CV Manggala Pro. Yang kelima, dari Agator. Yang keenam, dari Simbok Masak. Yang ketujuh, dari CV PJC. Rekan-rekan yang ikut mempersembahkan barang untuk doorpress pada rap kali ini ya. Barangnya cukup bagus, macam-macam ya. Ini di depan Bapak Ibu semua bisa kami lihat. Dan nanti untuk pembagiannya Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor ya? Enggak. Nanti barang kami angkat, misalnya nomor 16, nomor 16 langsung maju ke depan ya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ya. Sebelum acara pembagian doorpress kita mulai ya, mungkin kami ucapkan terima kasih dari Dinas Koperasi Bapak Agung Rahmat Nugroho. Tepuk tangan untuk Bapak Agung Rahmat Nugroho yang telah membersamai kita ya. Sebelum acara kami lanjutkan ya. Yang bilang digulai sampai ketemu. Mohon perhatiannya ya. Sebelum acara pembagian doorpress kita mulai, ini akan saya sampaikan suatu hal ya. Kami akan mempersembahkan sebuah puisi untuk seseorang spesial. Sukses terus, selamat ulang tahun, semoga barokah sepanjang hayat, makin bermanfaat untuk orang lain dan semakin betah di SMA Negeri 1 Slejo. Tepuk tangan. Sebelum kita lanjutkan, saya ada pantun sedikit. Pantun lagi. Mantap. Bude Prapti pakai kain tenun. Diikat ke kepala sambil melamun. Selamat Bapak Subarino yang lagi ulang tahun. Maaf, cuma bisa kasih pantun. Ya, itu persembahan pantun dari saya. Ini sih ngajari Bu Prapti itu. Selanjutnya ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita ya, keluarga SMA. Yang pertama kami mohon kepada Bapak perwakilan dari Bapak Muhammad Irfai
para bapak untuk bisa memberikan sedikit kenang-kenangan yang nilainya tidak begitu banyak Pak, tapi mungkin makna ini adalah tanda tali kasih kita kepada Bapak Subarino yang telah mengabdikan diri di SMA Negeri Setayu. Ya, selamat ulang tahun kepada Bapak Subarino yang ke-52. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses. Iya. Selanjutnya ini masih ada Pak Subarino. Ini adalah nanti buat putra Pak Barino. Buat tepuk tangan. Dan selanjutnya masih ada Pak Barino ini di hari spesial Bapak. Bapak dimohon untuk mengambil undian perdana, semoga mendapatkan yang paling gede ya. Langsung dibuka. 54. Mohon penyampaian dan pengesahan tata tertib, laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas, keempat penyampaian rancangan program kerja, dan acara yang kelima pandangan umum anggota, serta acara yang keenam tanggapan pengurus. Acara ketujuh adalah pengesahan-pengesahan dan ditutup dengan acara istirahat dan penutup. Marilah untuk acara khusus ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian dan pengesahan tata tertib RAT yang pada kesempatan siang hari ini jalannya akan dipandu oleh Bapak Ketua Koperasi Mulia Sejahtera yaitu Bapak Karjono. Untuk itu kepada Bapak Karjono kami persilahkan. Mohon perhatian sejenak kepada Bapak Ibu anggota Koperasi Mulia Sejahtera untuk melanjutkan acara sesi kedua, yaitu acara khusus tentang perkoperasian kita. Kami sudah aturkan kepada Bapak Ibu anggota bahwa tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Mulia Sejahtera SMA Negeri 1 Sedayu tutup buku tahun 2022 yang tertera di halaman 4 sampai dengan halaman 5, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Dan saya kira cukup karena sudah diterima, rapat khusus bisa dilanjutkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandu selanjutnya Pak Karjono. Oke, selanjutnya karena sudah disetujui maka tidak perlu saya bacakan. Selanjutnya adalah laporan umum pengurus Koperasi Mulia Sejahtera SMA 1 Sedayu tutup buku tahun 2022 yang tertera di laporan halaman 7. Apa perlu saya bacakan? Tidak, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah laporan dari badan pemeriksa. Laporan dari badan pemeriksa tertera di halaman 9. Halaman 9, laporan yang telah kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa diterima? Amin. Dan perlu dibacakan? Oke, terima kasih. Berarti sudah cukup untuk laporan badan pengawas. Sekarang selanjutnya adalah
halaman 15 tentang program kerja Koperasi Mulya Sejahtera. Ada beberapa bidang, diantaranya 1 Romawi sampai dengan 5 Romawi. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Pembina Koperasi beberapa bidang usaha. Apakah program kerja Koperasi Mulya Sejahtera dalam bidang organisasi, administrasi, permodalan, bidang usaha, bidang sosial dan kesejahteraan apa bisa diterima? Ada revisi? Tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke halaman 16 tentang perhitungan dan perbandingan sisa hasil usaha. Di halaman 16 apa bisa diterima? Bisa diterima Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Selanjutnya pembagian sisa hasil usaha, karena itu sudah berdasarkan pada anggaran dasar karena anggaran rumah tangga, saya kira tidak perlu saya tawarkan pada Bapak Ibu karena itu sudah saklek dengan aturan yang ada di anggaran dasar. Kemudian tentang neraca juga seperti itu, ada dari bimbingan Dinas Koperasi Kabupaten Bantul seperti itu yang kita sampaikan di halaman 18. Kemudian selanjutnya adalah tentang perhitungan simpanan jasa pinjaman SHU dan sisa pinjaman. Bapak Ibu bisa melihat di bagian akhir dari laporan ini dan tidak menutup kemungkinan apabila ada simpanan kemudian perhitungan jasa ada yang salah, kami pengurus secara terbuka akan menerima dan nanti akan kita selesaikan secepat-cepatnya. Mohon dicermati dari masing-masing bagian daripada Bapak Ibu anggota koperasi. Dilanjut untuk pertokoan, tadi sudah disinggung oleh Bapak Rahmat ya, yaitu bahwa pertokoan sangat prospek sekali di SMA 1 Sedayu. Bapak Pembina juga sudah menyampaikan tadi memberi mandat kepada Bapak Heru untuk memberikan ruang yang representatif, karena kalau bersamaan itu sangat berjubel dan stok barang. Nanti insya Allah kalau sudah dapat ruangan yang strategis dan memadai akan kita tingkatkan untuk stok barangnya. Baik, kami lanjutkan untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Mulya Sejahtera tahun 2023. Ini penting Bapak Ibu, kedepannya tahun 2023 itu seperti apa? Ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari beberapa rencana yang ada usulan dari teman-teman, yaitu pembuatan kaos untuk Ranjang akan datang. Jadi Ranjang akan datang itu Bapak Ibu akan mendapatkan kaos gratis. Tidak kalau sekarang kan ini parsial, artinya siapa yang pesan Bapak Ibu membayar sendiri. Tapi untuk Ranjang akan datang Bapak Ibu anggota akan mendapatkan secara gratis. Oleh karena itu rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Mulya Sejahtera tahun 2023 apa bisa diterima? Bisa. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong ini karena ini komitmen kita ke depan. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Demikian Bapak Ibu beberapa agenda ke depan tentang koperasi kita, dan terima kasih Bapak Ibu telah menyetujui dengan secara aklamasi.
Dan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu anggota koperasi. Tadi ada acara ulang tahun dari Bapak Subarino, Bapak Kepala Sekolah kita dan Bapak Pembina Koperasi. Kami atas nama anggota koperasi mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, hidup barokah, rezeki yang melimpah kepada Bapak Subarino sekeluarga. Dan ternyata setelah saya mengungkap Joko, membuka rahasia nama, itu ternyata memang Bapak Ibu kalau memberi nama anak itu ada maksudnya. Kalau orang Jawa itu jeneng kinaryo Joko, jeneng ki nggawa jeneng. Lah nama Subarino itu ternyata setelah saya cari literaturnya memang sangat bagus sekali. S-U-B-A-R-I-N-O. S itu selalu, U-nya usaha. Usaha untuk apa? B-nya baik, A-nya akademis. Maka beliau sekolahnya di luar negeri. Akademis, yang R rasional. Rasional berdasarkan I imtak, sehingga tumbuh. N-nya nasionalisme. Untuk apa? O orang banyak. Tepuk tangan untuk nama. Jadi selalu berusaha untuk baik. Akademis yang rasional berdasar imtak sehingga tumbuh nasionalisme untuk orang banyak. Nah, inilah nama Pak Subarino. Selamat Pak Subarino. Demikian ada kurang lebihnya, mohon maaf nanti acara dilanjutkan. Kalau Heru apa Pak? Saya belum membuka, belum buka. Terima kasih Pak Karjono yang telah menyampaikan, memimpin untuk acara rapat khusus. Tibalah saat yang acara yang ke-8 yaitu istirahat. Tapi sebelum istirahat mungkin ada oh iya, mohon maaf. Ini baru penyampaian pandangan umum anggota dan atas laporan pengurus dan badan pengawas. Pak Ibu mau menyampaikan ya? Sudah. Kemudian tanggapan dari anggota, mungkin ada tanggapan, usulan, monggo. Oke, Bu Tani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang halaman 15, 3 Rumawi nomor 2. Nah itu nanti realisasinya seperti apa? Terus nanti apa kalau kegunaannya itu untuk bagaimana gitu ya? Apakah nanti setiap bulan dipotong dari gaji atau bagaimana, atau yang berkeinginan saja gitu ya. Kemudian yang dari pertokoan yang nomor 79 sama 80. Nah itu mungkin dari Bapak sudah ada keinginan itu untuk apa itu ya, dari lain-lain dan dari sekolah itu, apakah nanti ada lomba tentang koperasi mungkin dari siswa itu dipakai untuk hadiah atau bagaimana? Yang pertokoan Pak nomor 79 sama 80. Tidak ada halamannya. Terakhir itu Pak. Iya. 79 80. Nomor 79 sama 80. Yang pertokoan Pak, sisa usaha pertokoan. Iya. Nah itu nanti yang nomor 79 sama 80 itu direncanakan untuk apa itu aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara dari Bu Ani dulu ya. Untuk itu tanggapannya kami serahkan ke Pak Karjono sama mungkin Bu Diani ya, kalau pertukannya. Monggo Pak Karjono untuk yang pertama, yaitu dari halaman 15. Untuk yang pertukan dulu, monggo Bu Diani. Oh, Bu Diani dulu, monggo Bu Diani.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertokoan, karena suatu tahun ini yang paling banyak itu adalah siswa atau orang lain, misalnya orang yang tidak masuk anggota, sehingga rencananya itu untuk pengembangan modal koperasi. Karena kemarin untuk koperasi itu pinjam modal dari koperasi itu 30 juta. Nah, rencananya kalau bisa itu nanti per tahun itu untuk nyicil utangnya, sehingga nanti suatu saat kita itu modalnya itu mandiri, sehingga nanti kalau kita itu bangkrut, berarti kita tidak bisa, artinya kita sudah bisa mengembalikan uang koperasi yang dipinjam pertokoan. Itu Bu. Baik, mungkin itu. Ya, untuk menyisihkan kemudian untuk pengembalian modal ke koperasi. Demikian Bu Ani, bisa diterima ya? Iya, terima kasih. Selanjutnya Pak Karjono, monggo menanggapi yang halaman 15 tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Yang halaman 15 itu sejak erat yang lalu kita sudah diwajibkan untuk belanja di koperasi itu minimal 100.000. Nah, nanti realisasi untuk tahun yang akan datang kami akan mengedarkan setiap bulannya Bapak Ibu anggota mengambil kebutuhan bulan itu. Misalnya saya bulan Februari membutuhkan tisu 2 kilo, pasta gigi 2 atau minyak berapa. Itu nanti kami, karena Bapak Ibu sudah menyetujui program kerja ini, maka nanti untuk direalisasikan, mohon koperasi itu dari kita untuk kita ya. Jadi yang nomor 2, kaos untuk anggota aktif. Bukan apa, bidang permodalan yang menambah modal dengan meminta anggota untuk menabung yang nantinya digunakan kegiatan mungkin itu ya Bu? Oh, ini adalah yang dimaksud adalah tabungan sukarela ya, tabungan sukarela yang nanti diperuntukkan erat di luar sekolah. Misalnya semua menyetujui seperti tadi dari Bapak Pembina, misalnya ke Bali atau ke Lombok, itu nanti kita menambah sendiri-sendiri gitu loh Bu. Kalau maunya seperti itu, tergantung anggota nanti. Misalnya anggota cukup pendanaan yang ada, ya sudah kita terapkan anggota dana itu. Tapi kalau mengundang timbuk tambah sidik, kita ke Bali misalnya, kami dari pengurus yang untuk menampung aspirasi Bapak Ibu. Demikian Bu San, terima kasih. Demikian, mungkin saya menambahkan sedikit. Ini yang dimaksud barangkali dari menambahkan modal itu adalah simpanan sukarela ya Pak ya, Bapak Ibu, yang sewaktu-waktu mungkin bisa diambil, atau mungkin sewaktu-waktu nanti kalau bisa digunakan untuk kegiatan, misalkan mau wisata sendiri mandiri, itu kan bisa menggunakan dari simpanan sukarela itu. Barangkali itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya buka termin yang kedua. Mungkin masih ada usulan atau tanggapan dari yang lainnya. Bu Ari, monggo. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang halaman 18. Poin 2 untuk 2E ya, itu ada dana cadangan di tahun 2021 itu 620.683 rupiah. Terus di tahun ini, di tahun 2022 itu ada 31.301.333 rupiah. Pertanyaan saya, itu yang di tahun 22 itu peningkatan dari tahun 21 atau berdiri sendiri ya?
Terus dana cadangan itu digunakan untuk apa? Terus yang selanjutnya adalah H2H, itu ada dana resiko. Dana resiko di tahun 2021 itu ada 16.686.685 rupiah. Di tahun ini ada 19.237.735 rupiah. Nah, pertanyaannya juga sama, ini berdiri sendiri atau di tahun 2022 itu terjadi peningkatan dari tahun 21. Terus dana resiko itu digunakan untuk apa? Apakah selama ini antara dana cadangan dan dana resiko itu sudah dikeluarkan atau belum? Karena di sini itu juga belum ada laporannya secara rinci. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Untuk selanjutnya monggo Pak Karjono atau yang mewakili bisa memberikan jawaban bantuannya. Oke, terima kasih Bu Ari yang mencermati di perbandingan neraca halaman 18, khususnya bidang modal yaitu E dan F. Selanjutnya sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nanti yang Bu Riri mohon untuk menyampaikan jawaban daripada pertanyaan Ibu Ari Mulyani. Dipersilahkan Pak Bu. Terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab. Yang pertama tentang dana cadangan, itu ada penambahan dari 26 titik-titik menjadi 31 titik-titik. Itu penambahan 3 tahun per tahun, dari tahun 2021 kemarin ada itu, lalu penambahan itu ini menjadi 31 jadi bukan penambahan ya, peningkatan. Jadi kemarin ada 1, lalu untuk cadangan berikutnya ada tambahan lalu ditambahkan. Tidak numpuk bersatu. Mungkin besok ada per tahun dituliskan di nominalnya setiap tahun itu ada tambahan berapa gitu. Itu bisa melihat di laporan. Ya. Itu di neraca. Dan melihatnya itu dari pembagian sisa hasil usaha. Dari itu ya. Dari pembagian sisa hasil usaha itu kan ada untuk cadangan berapa itu ditambahkan ke tahun ini. Oke. Lalu dana resiko itu juga ditambahkan dari tahun yang dihitung. Ya, untuk dana cadangan, dana resiko itu semua uang yang masuk sudah dijadikan bikas, jadi digunakan untuk peminjaman. Jadi semua uang yang masuk itu sudah dipinjamkan. Yes, bagus. Ya, oke. Saya tambahi Pak Sus. Oke Bu Ari, nanti lebih jelasnya Bu Ari bisa membaca di anggaran dasar bab 6 pasal 11 ayat 1. Nanti sudah ada pembagian-pembagian di sana. Contohnya misalnya 60% itu untuk anggota, jadi kembali ke anggota itu 60%. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dianggap cukup ya Bapak Ibu sekalian. Oh, satu lagi, monggo. Atau masih ada yang lainnya? Kalau enggak, satu teman lagi ya. Teman lagi. Pak Purwo, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Bapak dari Dinas Koperasi. Koperasi kita adalah koperasi yang sehat dan sempurna dengan nilai 86. Tapi ada catatan tadi yang mendapatkan nomor 2 masalah administrasi gitu. Kalau tidak salah pada tahun yang lalu itu juga masalah apa itu nilainya 66, berarti kan tidak ada progres untuk masalah administrasi, masih sama ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, laporan sudah kita baca. Hanya yang perlu juga mungkin dilaporkan kendala-kendala dari koperasi ini, dan juga mungkin kredit yang macet, progresnya bagaimana. Karena kalau tidak salah dulu dari ketua menyanggupi untuk menyelesaikan adanya kredit-kredit yang macet. Nah, ini perkembangannya bagaimana? Saya kira itu. Dan pengurus koperasi ini termasuk pinter-pinter, karena dalam 2 tahun itu untuk biaya rapat itu iso podo 5.040.000, padahal opo-opo muda ing podo. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo yang disampaikan. Monggo langsung ditanggapi. Boleh Pak Karjono, Pak Marwanto yang berhubungan dengan penagihan atau apa itu, monggo. Baik, Pak Marwanto, saya dulu ya. Untuk masalah kredit dikatakan macet, itu apabila patok bangkrut laudo. Wis ngono kuwi kula jenengan kapak-kapake mandul itu macet. Tapi kalau di anggota kita itu masih ditagih sing ngenai, ngoten nggih. Tetapi dadak marani, kowe ora ping cukup pisan pindho. Jadi kayak Bang Plecip itu, saya dengan Pak Marwanto itu pernah nunggu di depan pintu, itu hampir 3 jam ya Pak Marwanto. Itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin, dan belum saya laporkan ke anggota bahwa ini macet karena ditagih yang ngenai, meskipun tidak sesuai dengan harapan. Tuh. Selanjutnya biaya rapat. Koperasi, pengurus koperasi pinter-pinter biaya rapat podo bersih, padahal barang-barang nunda. Karena kalau saya merubah 1 digit saja naik ke ribuan atau puluhan ribu, nanti akan mengurangi daripada SHU Bapak Ibu, sehingga kami harus super hati-hati. Maka kami survei untuk rapat ini saja tidak cukup 1, 2, 3 tempat. Kami harus beberapa tempat mana yang nanti anggarannya itu masuk gitu loh. Kami memang bisa terus begitu secara retorik, tapi kami memang mendapat amanah itu berat, harus kuat tenaga bisa menyesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menyetujui, ya itulah undang-undang yang harus kita laksanakan. Begitu, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Marwanto. Ya, menambah sedikit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang terkait dengan kepatuhan. Kepatuhan itu yang tahun kemarin kita mendapat nilai 66. Dan untuk tahun ini alhamdulillah kita mendapatkan nilai 79,90. Itu sudah saya share di grup koperasi ya. Nah, itu alhamdulillah ada kenaikan. Ini kenapa kok tidak mencapai 80? Karena nilai kepatuhan kita itu dinilai tidak patuh karena tidak mengurus atau mencari apa itu Mas namanya notaris ya, notaris itu. Nah, nanti biar dijelaskan oleh dari pihak koperasi. Karena kita tidak ngurus ke mana itu tadi? Notaris. Karena kalau di notaris itu biayanya sangat mahal sekali. Kemarin diperkirakan habis 15 atau 20 juta. Terus nanti wajib pajaknya juga kita wajib pajaknya nanti naik. Kemudian untuk penagihan kemarin minggu-minggu terakhir ini pun kita selalu nagih. Jadi tiap bulan itu memang kita seperti dengaran itu DC ya. Keluarga yang di Parani sampai melayu wedi karena sudah sering ketemu dengan saya terutama sama Pak Karjono pada awal-awal. Terus kemarin-kemarin itu juga kami sering karaoke dan alhamdulillah tetap ada hasil, cuman bayar apa itu namanya jasanya, tapi belum. Mungkin demikian, mungkin kami akan berusaha lebih keras lagi dan mohon doanya semoga pengurus semuanya diberikan kesabaran dan kesehatan. Ya, mungkin demikian tambahan monggo Mas. Ini mungkin tambahan sedikit terkait dengan nilai tadi yang dipertanyakan terkait pengawasan kepatuhan yang tahun kemarin mungkin 66. Ini tertera tadi saya sampaikan peringkat kedua.
peringkat kedua itu batas nilainya 70, untuk itu nilai maksimal 79,9. Sebenarnya itu kemarin kebetulan tim saya yang menilai atau datang langsung ke Koperasi Mulia Sejahtera. Jadi kami melihat langsung keadaannya bagaimana, dan alhamdulillah kemarin sebenarnya nilainya itu berada di peringkat ke-1 karena ada salah satu aspek nilai yang berbunyi koperasi tidak menyampaikan laporan triwulan, dan di Kabupaten Bantul sendiri itu ada aplikasi di website profil koperasi.bantul.go.id, dan kami cek itu belum dilengkapi, jadi itu nilai yang membuat turun. Sebenarnya itu juga baik di peringkat 1 karena 1 itu jadi nilainya turun ke peringkat 2. Nah, mungkin untuk tahun berikutnya bisa dibenahi dan ditingkatkan lagi. Matur. Terima kasih. Demikian tanggapan dari pengurus maupun dari dinas. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Selanjutnya acara yang ke-7 yaitu pengesahan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Karjono kembali untuk memimpin acara pengesahan ini. Baik, langsung saja. Terima kasih, Pak Sus. Selanjutnya pengesahan. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Mulia Sejahtera tahun 2022 bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Apakah SHU bisa dibagikan? Bisa. Oke, terima kasih. Demikian program kerja dengan bismillah. Insya Allah semua amanat dari Bapak Ibu akan kami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir saya informasikan bagi Bapak Ibu yang mau sholat, nanti masjidnya di sebelah sana itu, kanan itu di belakang patung Diponegoro, atau di depan juga ada, depan sebelah kanan. Demikian Pak Sus, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tibalah kita masuk ke acara yang ke-8 yaitu istirahat. Namun sebelum istirahat kita lanjutkan dulu ke acara penutup. Nanti untuk istirahat Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk menikmati makan siang yang telah dihidangkan di sebelah, kalau dari saya sebelah kiri saya sini. Nanti mohon untuk bersabar antri. Kemudian acara yang terakhir yaitu adalah acara penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama. Namun sebelumnya kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam mengantarkan acara kegiatan rapat koperasi tutup tahun 2022 ini banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.